Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh, segenap keluarga besar Jamaah Zawiyah Al-Azhar yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non-Madani, ketakmiran Masjid Non-Madani, dan juga takmir masjid di sekitar Mijen yang hadir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat memperbaiki rasa syukur karena bisa ngaji, syukur karena bisa silaturahmi, syukur karena malam hari ini munjuk paringi gampil, dahar paringi gampil. Mugi-mugi kehadiran panjenengan semua di majelis yang mubarak, di majelis Zawiyah Al-Azhar ini menjadi sabab musabab hidup dan urusan Bapak Ibu sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo terus, saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan ilmu dan ilmu. Kanjeng Nabi dan juga dikuatkan oleh para sahabat, para ulama. Hidup itu kalau didasari kepada ilmu niku mesti enak. Bapak Ibu faham masalah, niki Pak Pur sudah mulai minta kajian fikih harian. Ya, nanti kita atur ya Pak Pur ya. Yang jelas saya kalau sudah urusan ilmu, urusan fikih harian ya, kalau nanti saya waktunya agak repot, Pak Pur mau privatan juga bisa, sama Mas Najib sama Mas Danang. Datang ke sini bawa pulpen. Ya. Bapak Ibu, kenapa itu menjadi penting? Sebab salah satu krisis akhir zaman hari ini, segala sesuatu tidak dipegang oleh ahlinya. Kalau segala sesuatu tidak didasari pada ilmu, pasti isinya carut marut. Sebaliknya Bapak Ibu bisa jenengan rasakan, kalau orang hidup punya ilmu enak. Contoh, Pak Wawan sama Pak Edward bepergian, ini nanti enaknya kita sholat, nanti jamak kosornya pas mau berangkat di rumah apa pas di jalan. Pak Wawan bilang di rumah, apa boleh? Boleh, wong dulu saya ngaji begitu. Tapi Pak Edward bilang enggak bisa, namanya musafir itu ya harus jalan dulu, keluar dari kecamatan, begitu sampai Gunung Padi baru sholat. Boleh apa enggak? Boleh. Pak Wawan enggak salah, Pak Edward juga enggak salah, karena sama-sama punya ilmu. Maka pernah saya sampaikan bahwa hidup ini kalau jenengan dasari kepada ilmu, insya Allah pelan-pelan fitnah demi fitnah itu bisa, fitnah persaudaraan itu nanti bisa berurai. Tukaran kali koncone gara-gara ini karena punya ilmu. Misalnya ketemu kali koncone Pak Pur salamannya sama Bu Siti,
Habis itu kok langsung sholat ndak wudu. Loh Pak, sampean kok ndak wudu? Loh, cah kene iki mazhabe kono. Ngono kan? Kenapa? Karena tahu ilmunya. Ya, karena tahu ilmunya. Loh, tapi kok Mas Bintang kok bersalaman sama Bu Bintang? Hah? Kenapa kok? Hah? Yang mana Bu Bintang? Bintang kecil atau bintang gede? Tapi kenapa kok habis salaman kok wudhu lagi? Pak Pur habis salaman sama istri ndak wudhu lagi langsung sholat? Boleh, karena mazhabnya Hanafi. Kenapa tahu? Karena Pak Pur belajar. Tapi Mas Bintang ketika habis salaman sama Ibu Bintang, loh, kok, loh, oh jadi kan penasaran, asmane Ibu Bintang. Ada dua, Pak. Oh gitu toh. Wah, aku rak wani Pak. Tapi kenapa Bu Bintang kok begitu bersalaman sama Mas Bintang, kok kemudian wudhu lagi? Karena pakainya Syafi'i. Kan begitu. Coba kalau orang ini jalan ini boleh. Gitu. Sama halnya dengan satu hari Bu, ada perdebatan. Saya ngusulin ketua takmir, Pak, itu barang-barang wakaf yang ada di gudang itu dijual saja, Pak. Oh, tidak boleh. Ini Pak Aziz, urusan dunia akhirat. Dan terus, lah daripada dongkrok di situ tidak ada manfaat di gudang. Loh, ini bukan barang sembarangan. Kapan dijual? Neraka, Pak. Wah, neraka ini aku mundur teratur, Pak. Saya bilang, kalau barang sudah diwakafkan, iya. Tapi Pak, daripada itu kemudian jadi omah tikus di dalam gudang, caranya pripun? Tidak apa-apa dari mazhabnya Hanafi. Jual saja, wong sudah tidak ada, tidak bisa dipakai. Habis dijual, uangnya masukin kotak masjid. Yang tidak boleh itu barang wakaf besi ini berdidol terus tuku sate lah, itu yang tidak boleh ya, itu loh gitu. Ada Bu di beberapa kampung saya pernah ngonangin tuh sajadah itu sampai tumpuk wolu ngono iku iseng-iseng, karena waktu itu biasa toh Pak, di kampung kadang surung-surungan. Akhirnya saya tidak mau jadi imam karena saya merasa pendatang. Tapi bapak yang situ mboten, jenengan sing beto kopiah. Lah kan mboten wonten syarat, mboten. Luwih sopan. Ngoten kan surung kula, Pak. Pas wiridan kula kok krasa ora patek anteng. Iki kok sajadah kok kandelman. Tak arani sajadah kasur yo ndak. Bareng ngono aku mbek wiridan iki mbek ngitung sajadah, Pak. Bareng tak hitung niki 8. Nah pas selesai dongo semuanya sudah bubar, tak buka satu-satu Pak. Kalau tidak salah di urutan ke-5 apa ke-4 itu bolong bagian batuk. Kenapa? Barang wakaf. Tidak berani ngambil karena urusannya rokok. Bagi saya, yuk ngaji bareng-bareng, yuk gimana caranya solusi begini. Nah ini pentingnya ngaji Bapak Ibu. Pentingnya ngaji. Niki ada jamaah Al-Jannah Darussalam apa ndak ini? Mboten wonten nggih. Wonten niki Bu Eni. Jamaah Al-Jannah Darussalam. Nggih Bu Eni nggih. Jamaah Al-Jannah Darussalam. Mboten, kan jenengan jamaah istimewa. Nggih. Karena Pak Kes, Bu Kes, Pak Ali, Pak Sri niki jamaah-jamaah istimewa Al-Jannah Darussalam. Kalau di Jannah Darussalam itu ngajinya yang hari Sabtu itu khusus ngaji fikih babakan toharo. Oh Pak Ngateno juga derek gitu. Nah ini bahas soal niku. Bagi saya Bapak Ibu, gurune panjenengan siapapun yang penting ngaji dan ngaji. Pak Kes ini semangat ngaji terus Pak Kes ini gitu. Pak Kes ya, semangat. Pokoknya semakin sering ngaji, semakin tambah kelihatan nom. Oh, leres tak Bu Kes? Leres. Ngaji Pak Bu. Kulo
kula terus terang nggih ngantos sak menika guys wonten wekdal mutolaah kita nggih pas wanu nggih ngrungokno nggih kula nek ngaos niku kan ngaos niku nggih ngaose kali Mbah Sya'roni nggih kula ngagem YouTube nggih kula den lupa ndak muter ini enggak saya istiqomah kalau nek kula ngaosnya kali Mbah Sya'roni Ahmadi Kudus niku soalnya ngaji daging betul wonten lucu-lucu nih ya jenengan nek mados lucu lah ini kan madhabe beda-beda kula niki terus terang memang boten patek seneng ngaji babagan jurusan lucu jadi senenge ngaji sing rodok serius tapi ketemune daging ya makanya kula nanti cerita toh kula diundang ngaji kok kon lucu tak kirimi Pak aku duwe 5 itu ustaz lucu kabeh kan tak kirimi tapi nek jenengan jaluk lucu nggih jaluk lucu ya ndak bisa tak golekno sing lucu ngaji kula nek tafsir ngaji kali Mbah Sya'roni Ahmadi nek hadis niku kali wonten Syekh Umar Hashim Allah yarhamu yang baru kemarin meninggal jadi saya itu diam-diam masih sowan dengan guru-guru saya yang ada di YouTube ya, karena saya sudah tidak ketemu beliau sudah meninggal ya saya kirim Fatihah saya selalu alaqah sama beliau cara saya begitu ya. Dulu saya ngaji dengan Mbah Sya'roni saya muter Mbah Sya'roni saya ngaji dengan sinten Syekh Ahmad Thoyib beliau masih sugeng ya saya setel Syekh Umar Hashim itu bagian dari takzim saya, hormat saya. Pokoknya Bapak Ibu, jenengan kalau pengen mendapatkan barokah ilmu, sing penting nek ngaji niku sing tenanan. Nggih. Ngaji napa sing tenanan. Mboten kudu paham. Tenanan kan mboten kudu paham. Nggih ta? Jadi sing tenanan niku napa diniati istiqomah insya Allah mangke dados barokah dan barokah itu tidak bisa dirasakan seminggu 2 minggu Pak bisa jadi sekarang kita belum merasakan jangan-jangan sama anak kita nggak merasakan Pak Pur belum merasakan jangan-jangan sama cucunya Pak Pur gitu jangan kan sakit bayang no toh Pak Pur jadi yangkung aduh tuyu gitu kan masjidnya wis gede Pak Pur anu lewat gue teken monggo Bapak Ibu kita lanjutkan kajian pada malam hari ini nggih dalam pinten nggih 103 kados nggih nggih pentok rambung 103 pun rambung nggih. Oh ini masih toon ya. Oh nggih. Saya mau matur sekedap Bapak Ibu. Saya sedang istikharah. Meskipun tidak istikharah tidak apa-apa. Saya sedang istikharah. Nanti karena saya dapat nasihat, nanti saya nunggu nasihat. Ada kemungkinan nanti kitab yang kita pakai nanti akan kita ganti bukan karena tidak khatam boten ganti karena saya kadang tidak bisa ngomongnya begini deh anak kita ini kalau sudah gede kira-kira kalau masih dikasih biskuit bayi itu masih mau tidak mau kalau maka dosisnya sudah harus mulai ditambah. Niku ilmu dari guru-guru saya dulu. Kecuali ngaji di pondok. Kalau ngaji di pondok urut. Kemudian ngaji posonan, kita sudah khatam berapa kali posonan? Kita ngatamin berapa kitab itu? Katah ya. Katah jadi Labib udah kuatah kita. Nah, kalau yang ikut ngaji posonan itu khatam. Mang gitu kan sampai pakai susah gue yang gerek ini kan saking napa ilmunya melebu aku sampai bingung melebu ngendi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku kalau pondok ngaji yang biasanya urut itu ngaji pondok urut kenapa setiap malam ngaji kayak saya dulu ngaji habis isya setiap habis isya ngaji ngatamin kitab karena ini majelis taklim latar belakangnya beda-beda, nanti insya Allah saya akan
menggunakan kitab yang itu mulai cocok buat orang yang sudah mulai sedikit temoto, ya. Nah, itu nanti akan saya masih istikharah apakah nanti pakai apa Nasoihul Ibad atau Irsyadul Ibad atau nanti Tambiul Ghafilin. Saya masih coba, ya, masih minta isyarah. Mungkin nanti kita ketemu dan insya Allah nanti kajiannya lebihan. Kenapa? Karena ini sudah 4 tahun, gitu, 4 tahun. Tapi ngeten iki di pondok ya sakatami, tapi karena majelis taklim ini biasa, oh dosisnya sudah mulai yang lebih temoto. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nah ini 103 kadose niki masih masalah taun gentos mawon nggih, karena intinya sudah ini di akhir-akhir 104 nggih. Kalau gitu lanjut mawon 104 ganti judul. Babun fi bayani akhlaqis sholihin. Betul ya? Nggih. Apa ada bab baru lagi? Enggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi bayani akhlaqis sholihin. Bab menerangkan tentang akhlaknya orang-orang sholih. Bapak Ibu, supaya kita ini bisa meneladani kehidupan dari orang-orang yang baik, sering-seringlah mendengar ceritanya orang-orang soleh. Sebab itu bisa membuat hati kita menjadi lebih hidup. Jadi urip niku boten kemrungsung, nuntut ngene, Pak aku wis ngene ra iso, Pak aku begini. Tetapi kalau kita belajar dari orang-orang yang soleh, minimal Pak, kita itu lebih tenang, hidup lebih tenang. Jadi seperti amalannya santri-santri dulu zaman saya, dulu kalau kemrungsung numpak bis, ketemu kiai, setelah ketemu kiai kemudian nanti salaman, betul enak ceritanya. Ceritanya. Nah ini cerita tentang akhlaknya orang yang soleh. Min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagian dari akhlaknya orang-orang yang soleh itu kasratul huzni wal hammi kullama tadhakkarul mauta wa sakaratihi khawfa su'il khatimati hatta tatazalzala uquluhum min syiddatil alam. Oh, babakan niki kalau kita membahas bab niki meh guyu gak situ. Meh dolanan HP gak situ. Makanya kasratul huzni, akhlaknya orang-orang soleh niku banyak sedihnya. Walhammi, banyak gelisahnya. Kullama tadzakkarul mauta, ketika mereka mengingat mati, wa sakaratihi, dan sakaratul maut. Jadi orang-orang kalau ingat bahwa kematian itu bisa datang kapanpun. Terus betul. Mati itu tidak nunggu sakit, tidak nunggu sehat. Ada orang sakit diparingi panjang umur, ada orang sehat tiba-tiba meninggal. Wonten. Lah akhlaknya orang-orang yang soleh itu dia banyak sedihnya.
banyak gelisahnya ketika mengingat kematian dan sakaratul maut. Ada beda nggih Bapak Ibu, sakaratul maut dengan nazak niku beda. Kalau sakaratul maut itu adalah kondisi menjelang orang itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nazak niku pasti cabute, namanya aja nazak. Kalau sakar itu artinya itu kan ngefly, orang sudah mulai. Okay? Kalau tenggene beberapa riwayat keningnya sudah mulai basah, lalu matanya itu ada yang mulai berkaca-kaca. Kan wonten titiannya orang meninggal itu kan ada 6. Satu, ya, keningnya itu basah. Jadi kalau jenengan lihat ada orang meninggal kok keningnya basah, kemeringet, terus loh kok nangis Bu? Dereng mulai Bu. Nggak ada nangis gitu. Oh bajos keningnya basah. Mboten, kalau itu kemanasan Bu. Kok malah dipas-paskin. Nggak, dikipasi mawon niku. Kalau bajos keningnya basah. Oh boten berarti terus yang malam ini keningnya basah terus sedelok boten. Bu Nono ada-ada aja nih. Ini saya cerita orang yang lagi sakaratul maut itu cirinya ada 6. Saya ceritakan yang 3 saja karena itu ciri baik. Nanti yang 3 itu tidak usah saya ceritakan. Saya ceritakan yang baik saja. Napa ciri orang yang meninggalnya baik? Itu keningnya basah, kemeringet. Kemudian itu mata itu kalau misalkan mayit itu melek, niku itu matanya berkaca-kaca, seperti sedang menahan ini. Apalagi ya? Oh yang ketiga hidung. Jadi hidungnya itu kelihatan agak mengembang. Niku ciri kalau kita lihat di beberapa riwayat itu kalau ada orang meninggal keningnya basah, hidungnya mengembang, dan ini kok Bu Nunuk malah nginceng irungnya Bu Adios niku Pak. Hidungnya mengembang, kemudian matanya berkaca-kaca, itu insya Allah ciri orang yang meninggalnya baik. Nanti ada 3 ciri yang lain, tidak usah saya ceritakan, kok tidak jenengan golek-golek. Jadi akhlak orang-orang yang soleh itu apa? Jadi sampai dibelan-belan ini tidak bisa nyaman ketika dia mengingat kematian. Khaufa su'il khotimati, saking khawatirnya kalau su'ul khotimah. Hatta tatazalzala uquluhum min syiddatil alam, sampai kemudian pikiran itu puyeng, pusing, mikirkan ya Allah sakitnya sakitnya orang dicabut nyawanya itu kados nopo. Kalau cerita terakhir ya Pak Kis ya, yang kajian di Jami itu jadi kan digambarkan orang yang dicabut nyawanya itu kan seperti orang, itu kan ada banyak riwayat, di antaranya kan seperti orang dikuliti hidup-hidup. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang dicabut nyawanya niku, begitu sampai perut, kok sakit, saya mandek kok kelasnya Kanjeng Nabi bisa stop, saya cancel. Makanya saya pas kebagian yang jami, karena ini kan kajian di jami kan sudah mau selesai karena sudah sampai pada bab meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi ngentek notisu. Karena kalau meskipun bolak-balik membaca kitab itu Syama'il Muhammadiyah, itu tetap pas bagian-bagian itu tuh berbesmili. Itu. Makanya kan ketika Rasul itu sampai sakit, saya. Kan Rasul kan kemudian bilang kepada malaikat Israel,
apa umatku akan merasakan sakitnya sakaratul maut ini? Apa jawabannya Israel? Oke, cocok. Tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, timpakan seluruh sakitnya sakaratul maut kepadaku hari ini. Yang penting umatku jangan merasakan sakaratul maut, apa nazak yang begini sakitnya luar biasa. Itu Kanjeng Nabi. Makanya sampai di Masjid Jami itu saya di hadapan jamaah, saya bilang, Bapak Ibu delok cerita berbes milih begini aku ngentek notisu, saya bilang, kalau jenengan tidak setuju maulid, tolong jangan ngomong di sini. Saya bilang gitu. Bagi jenengan-jenengan yang tidak setuju maulid, tolong jangan menghujat orang yang maulid. Cukup diam saja. Atau menghujatnya jangan di hadapan orang yang sedang maulid, karena itu menciderai perasaan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi tidak setuju boleh, tapi tolong jangan diucapkan. Itu sampai 2 hari saya bilang tuh, karena tidak kuat. Ya. Saya bilang kalau tidak setuju dengan maulid, tolong cukup tidak setuju, jangan diomongkan. Karena orang yang tahu bagaimana cara membaca maulid, bagaimana isinya maulid. Okay? Jadi orang membayangkan akhlak sholihin itu ketika nyawa itu mau dicabut itu. Jadi membayangkannya kayak gitu. Hatta tatazalzala uquluhum min syiddatil alami, merasakan sakit yang luar biasa sehingga pikirannya itu kacau. Ya Allah, nanti gimana nanti kalau saya pas dicabut. Makanya Bapak Ibu nyun sewu, ini pesan buat saya dan ngajak kepada semua yang hadir. Nggih. Wes pokoknya semampu kita. Nek sakit tidur itu ojo dalam keadaan tidak punya wudu. Kita tidak ngerti. Siapa tahu terus bablas. Oleh aku turu ya lek turu. Barbarnya rak tangi. Kalian bisa bayangkan kalau kemudian tidur persiapan dalam keadaan punya wudu. Nggih, punya wudu, ngata-ngatahaken maos istighfar, ayat kursi, amanar rasul, kulhu, gitu. Semua sak maca-macane. Pak kula anu ya Pak, kadang mbek nonton YouTube mboten napa-napa. Nonton YouTube tapi ya wudu riyen. Nggih. Biasanya jenengan nek sare do wudu ta mboten? Nggih. Anu pudi bagian sing anu ngentute rada angel ditahan wonten. Ada. Nggih, niki urusan perkelepan. Nggih. Ngeten. Bapak Ibu kalau jenengan bisa ditahan, pokoknya bukan ditahan, bisa dijaga wudhunya. Pak, kalau misalnya gimana caranya kita senggolan tapi tetap tidak batal. Jadi aku pun nanti kalau ajari itu wudhunya ngadem wudu ala Hanafi. Hanafi niku bidone niku waktu ngusap kepala, plek ngeten niki seprapat gitu. Kan wudhu ala Hanafi ini kan ketika mengusap kepala kan seprapat. Apur udah pernah praktek Hanafi? Oh. Hanafi? Oh, coba. Okay. Jadi praktek Hanafi ini plek ngeten gitu pun selebihnya itu sama. Jadi jenengan sare kesenggol garwane niku tidak membatalkan. Nggih. Piye Pak Pur? Meh praktek? Oh, kok ngene rak panas Pak Pur. Sini Pak Pur. Kemana ngene? Nggih, gini. Makanya sebenarnya salah satu kebutuhan untuk banyak zikir itu justru sebelum tidur. Nggih, sebab kita tidak tahu bagaimana akhir dan kapan akhir perjalanan hidup kita. Wa qad kana Ka'ab al-Ahbar yaqul, diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar,
Lamma atal basyiru ila Ya'qub alaihi salam. Ketika al-basyir itu wa fi riwayatin, ketika malaikat itu datang kepada Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Qala Ya'qub, lalu Nabiullah Ya'qub berkata, ma indi syai'un ukafi'uka bihi walakin hawwanallahu alaika sakaratil maut. Nabiullah Ya'qub kemudian mengatakan, ma indi syai'un ukafi'uka bihi, aku tidak punya sesuatu yang pantas aku berikan kepadamu, sementara Allah membawakanmu kehinaan sakaratul maut. Ini kisahnya rada pendek, saya tambahi supaya jenengan paham ceritanya. Nggih. Kalau baca niki tok nanti kok tiba-tiba begitu ngeten. Pulun kula ceritani. Nggih pun. Mangke setengah sedoso kirang sedoso rampung. Jadi Nabiullah Ya'qub niku biasa didatangi oleh malaikat. Nah, ini kalau Bapak Ibu pentingnya kita ngaji. Kalau kita cuma baca ini enggak paham ini maksudnya apa ya. Makanya sebelum cerita ini itu ada cerita panjang. Jadi ini kisah populer. Nabiullah Ya'qub itu biasa didatangi oleh malaikat. Setiap didatangi oleh malaikat Israel, kan beberapa malaikat itu kan biasa didatangi malaikat Israel, Nabi Idris, Nabi Sulaiman. Masih ingat gak yang kisah Nabi Sulaiman yang muridnya Nabi Sulaiman dicabut nyawanya di India? Masih ingat? Masih nggih? Kemudian Nabi Musa, oh ini Nabi Musa niku Israel lewat kon mampir, lek mampir. Kelasnya Nabi Musa Pak, nggih, kelasnya Nabi Musa. Israel niku lagi wira-wiri niku kon mampir. Nabi Sulaiman, termasuk Nabiullah Ya'qub. Lah, setiap malaikat Israel lewat habis tugas, kelasnya Nabi Bapak Ibu, kelasnya Nabi itu kasyaf tahu bahwa ini Israel barusan lewat. Nggih, makanya kan untung sing nyabut nyawa niku malaikat, Pak. Malaikat niku nyabut nyawa niku nunggu instruksi dari Allah Subhanahu. Jadi kan so bayangno nih otoritas nyabut nyawa kok menungso. Pak Pur awan-awan nganggur. Aku daripada nganggur tak cabuti ya. Kira Bu. Untungnya sing nyambut malaikat itu Gusti apa? Malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'mur. Kata sing nyambut nyawa malaikat, bukan manusia. Nek manusia niku tesih wonten nafsu. Nek tesih wonten nafsu, takutnya kan itu wau. Pak Pur dek kuwepot no tambangan. Pelatih piro gawe. Nganggur-nganggur awan-awan cabut lho kok antre mudine. Nah, Nabi Ya'qub didatangi oleh malaikat Israel. Setiap malaikat Israel lewat, rak mampir. Tapi suatu hari malaikat Israel itu datang kepada Nabiullah Ya'qub, lalu Nabi Ya'qub itu kemudian tanya, sampean mau mampir atau mau nyabut nyawa? Boten, kula mampir mawon. Oh niku kelasé Nabi. Nggih, kelasé Nabi niku iso nawani, sampean mampir apa nyabut nyawa? Boten, kula mampir mawon. Akhirnya napa? Di situ ada kaul yang sangat ma'ruf. Nabi Ya'qub bilang, "Tolong kapan-kapan nih sampean mau nyabut nyawaku, tolong saya diinfo dulu." Siap-siap Mbah, sedelok meneh tak cabut Mbah, kelas Nabi ya. Nggih, nanti saya akan ngutus 3 utusan sebelum nyawa jenengan saya cabut, saya akan ngutus 3 utusan. Setiap datang lagi sampean meh nyabut nyawa napa mampir ngopi mawon Mbah. Hingga akhirnya tanpa diketahui Nabiullah Ya'qub,
Israel datang. Nabi Yakub sepindah silaturahim nomor kalih niki kadose sampun ditiwancine. Lho, kok gak kabar-kabar sampean lho kelas Nabi, Pak. Ada orang Nabi ya, ora kabar-kabar tapuk, Pak. Nggih mboten. Tapi kelas Nabi sok takon, sampean gak kabar-kabar. Lho, kan saya sudah ngutus 3 perkara. Masa jenengan ndak kroso? Apa itu? Pertama tuh rambutin jenengan sudah mulai memutih. Itu utusan pertama dari malaikat Israel, bahwa itu adalah bagian dari tanda-tanda. Monggo cekeliwan masing-masing. Kalau sampun uwanen Pak Mawan mboten wonten uwane niki. Masih hitam semua nih. Nggih. 1. Saya sudah ngutus 1 utusan. Napa niku? Dan niku rambutnya jenengan sudah memutih. Oh, lho iki saka sampeyan to? Nggih. Itu utusan saya, rambutnya jenengan kapan memutih niku berarti kudu siap. Nomor 2. Kan tenaganya jenengan sudah nggak sekuat dulu. Jenengan dulu kan rosonya luar biasa, roso. Sekarang sudah ndak roso. Itu sebenarnya utusan saya. Bahwa jenengan sudah ndak roso lagi, berarti tanda-tanda itu pemanasan menjelang meninggal. Pinten wau? Kali. Nomor 3, lah niku jenengan wis mulai tuyuk-tuyuk rodok bongkok bahasanya nggih. Jenengan riyen jleger ngeten, kok saiki wis mulai tuyuk-tuyuk, niku berarti niku nggih saking kula tandane. Akhirnya apa? Akhirnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, terus gimana? Sampun siap napa dereng? Ya wis, aku siap. Nah, nanti baru masuk cerita ini gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang, Pak, Bu, kadang ngaji kalau tidak sama guru kadang bisa bingung karena nopo cerita yang ada di kitab itu kan kadang dicuplek. Ya kata ngeten kan tiba-tiba ketemu. Padahal saat derenge ketemu ya jagongan. Nah, judul jagongan itu penting. Akhirnya apa? Akhirnya terus gimana? Ya sampun. Kalau sudah siap, monggo saya dereke, saya hantarkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Nabiullah Yakub, baru nanti masuk cerita ini. Ada lagi model nabi yang ditawari dulu, Nabi Idris. Nabi Idris itu ketika mau meninggal, itu kan malaikat Israel kan wira-wiri niku, bingung niku. Jadi malaikat Israel itu kalau mau mencabut orang-orang solih, orang-orang yang ahli kebaikan, itu wajahnya Pak teduh sekali. Oke, teduh sekali. Begitu lihat Nabi Idris sholat, wah sholatnya kan 20 rakaat. Nabi Idris sholat, udah rampung-rampung, kasihan dia, meh tak cabut tok lagi sholat. Habis sholat kemudian wiridan, aduh lagi wiridan tak cabut. Jadi, tapi jenengan terus ojo, oh berarti nek sering wiridan beda ora, beda kelas. Kalau kan cerita kelas Nabi, gitu. Ini kelasnya Nabi begitu, termasuk Nabiullah Yakub. Okay. Makanya kalau cuplek untuk mengingat yang lupa, makanya kalau bukan Nabi, ya kisahnya seperti muridnya Nabi Sulaiman. Nggih Bu nggih. Nah niki kula cerita malih sing dereng mireng ceritane secuplek mawon. Kalau itu bukan Nabi, Nabi punya keistimewaan. Kalau bukan Nabi nggih benten. Gimana? Suatu hari malaikat Israel datang sowan kepada Nabiullah Sulaiman, dalam wujud manusia. Ternyata apa? Ternyata yang duduk di sebelahnya Nabi Sulaiman itu ngerasa dipelototi sama murid tamunya Nabi Sulaiman. Setelah dia pergi, tamune nawau
Muridnya Nabi Sulaiman kan kemudian tanya sama Nabi Sulaiman, "Mbah, itu tadi tamunya jenengan siapa ya Mbah? Masa ngeliatin aku terus?" Loh, sampean gak ngerti ta? Mboten. Lah kuwi bagian nyambut nyawa. Itu malaikat Israel, kan girap-girap, Pak. Oh, jadi yang melototin saya itu malaikat Israel. Enggak, Mbah. Aku urung siap mantu ya, Mbah. Iki nek aku urung mantu mosok mati, Mbah. Akhirnya apa? Minta kepada Nabi Sulaiman, jenengan punya pasukan jin, jenengan punya pasukan angin, tolong terbangkan aku ke India. Jauh supaya tidak terkejar oleh malaikat Israel, saking wedine. Gitu? Saking wedine. Akhirnya begitu Nabiullah Sulaiman memerintahkan pasukannya, wis iki lho karyane iki lho terbangno ning gone India, meh ngedoi malaikat Israel. Tapi urusan nyawa niku la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya mati itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Ternyata apa? Begitu diterbangkan ke India, sampai India malah dijemput karo Israel. Akhirnya meninggalnya di India. Setelah tugasnya selesai, malaikat Israel kembali lagi ke Palestina menemui Nabi Sulaiman. Loh, kok ngendi sampean tugas? Loh, tugas apa? Nyabut sing wingi duduk sama sampingin jenengan. Oh, akhirnya mati. Nggih. Ngoten. Akhirnya ngoten. Akhirnya di situ kisahnya kan kemudian, loh, ayo kemarin tuh sebelum dia meninggal tuh sempat tanya, kenapa kok sampai ngelototi dia terus, kenapa? Nggih, Kanjeng Nabi, Allah itu minta saya supaya nyabut dia di India. Lah kok ternyata kok dia malah di Palestina. Gitu? Kan aslinya kan begitu. Malaikat itu kalau suruh cabutan di India, ya nyabutnya di India. Lah ini kok di Palestina, terus gimana nyabutnya? Kan nggak dicabut. Malah ternyata dia minta ke India, ternyata sampai India burung sembuh ketemu kesaruhan, malah wis dicabut ngoten lho. Nggih. Nah, lo lanjutakan. Akhirnya nopo? Baru masuk cerita ini. Ma'inti syai'un ukafi'uka bihi walakin hawwanallahu 'alaika sakaratul. Loh, aku ini ndak punya bekal apa-apa, ndak siap saya. Hebatnya Nabi itu dengan segala amal solehnya merasa bahwa belum cukup bekal beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Qad warada an ba'dihim annahu kana yaqulu la'alli aqra'u takhfifa tulu'i ruhi wa innama uhibbut, apa itu? Tak ya? Tasydid ya? Wa innama uhibbut tasydida li'annahu akhiru amalil mar'i yusabu alaihil mu'min. Bayangkan Nabiullah Yakub, ya Allah, kula niki dereng siap. Nggih, dereng siap. Tapi kan bagi Nabi dan Rasul boten napa-napa, siap boten siap, insya Allah surga sudah menanti. Niku para nabi. Akhirnya apa? Nabi Yakub sempat bilang, la'alli akrahu takhfifatulu'i ruhi wa innama uhibbu tasydid. Ya wis, nek ngono gini gimana? Tolong. Tapi riwayat yang ini diperdebatkan nggih. Saya harus sebutkan di awal. Tolong ketika nyabut nyawaku ini jangan pelan-pelan. Bikin agak kencang supaya aku merasakan sakit, dan sakitku ini membuat aku bertambah pahalaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ku kelasin Nabi Yakub. Tolong yo. Padahal Nabi Yakub bisa aja bilang pelan-pelan ya kalau nyabut. Enggak. Tolong bikin agak kencang dikit supaya aku merasakan sakit. Ketika aku merasakan sakit,
biarkan aku mendapatkan rahmat kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, li'annahu akhiru amalil mar'i yusabu alaihil mu'min. Sebab apa? Sebab dicabutnya nyawa itu merupakan amal terakhir seorang mukmin, itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau ada saudara ya dalam kondisi yang sudah sakarot, ya niku wis ojo cuman ditangisi, Pak, boleh nggak nangisi, Pak? Boleh, ya nangis itu boleh, tapi nek sakit niku nggih diwaca-waca no Yasin, diwaca-waca no Quran, gitu, diwaca no Quran. Dan kalau lidahnya itu sudah sulit niku jangan dibimbing yang susah-susah. Mbah nyebut yo Mbah Allah, Allah itu di telinga, ya. Jadi di telinga itu lebih ini dia akan merespon Allah, Allah kan ngaten. Ya. Jangan tuh Mbah syahadat yo Mbah meneng, Mbah tirokno yo Mbah asyhadu, Mbah yo ora anu to wong wis kaku kabeh yo. Ya. Cukup dengan Allah, lakinu mautakum, mesti wacana la ilaha illallah. Tapi kalau menurut sebagian ulama ada yang mengatakan nek repot ini jangan sampai nopo, jangan sampai dibimbing kalimat-kalimat yang riskan. Yang riskan itu contohnya nopo, la ilaha illallah. Nanti kalau pas sampai la ilaha cabut nyawone niku berarti tidak ada Tuhan kecuali Allahnya sudah bablas. Makanya lebih aman itu Allah. Terus macam-macam ya. Kadang ada yang Pak boleh enggak kalau disetelkan MP3 Quran? Ya boleh. Mungkin mau Quran sudah capek. Akhirnya kemudian di suasana itu, ya itu. Saya dulu waktu di Ngalian, tetangga itu malah tangannya itu enggak bisa, kakinya ya. Waktu itu sudah tinggal di asrama belum? Belum ya. Saya tuh pernah begitu dikabari tetangga meninggal tuh kakinya tidak bisa ditekuk, ya kakinya tidak bisa ditekuk. Wah, ini gimana ini? Karena memang sudah lama sekali. Nah, ada namanya Hamzah, orang Kediri, santri dari Kediri. Anu tat, kalau riyen disanjangi begini, gimana caranya ngelemesin? Iya, caranya gimana? Pakai cengceman teh. Niki cem-ceman teh niku lho. Bekas cem-ceman teh. Bukan cem-cem. Napa? Oh, cem-cem. Oh. Cem-ceman. Nggih. Ono cem-ceman teh. Akhirnya betul diambilkan cem-ceman teh niku sambil sambil diurut begini nih, alhamdulillah itu. Nggih. Saya juga pengalaman ini di Kediri begitu katanya. Oke, nah, jadi kenapa orang-orang yang kemudian dalam proses nazak itu harus dibikin lebih tenang, ya, supaya dia butuh ketenangan, tidak usah diomongin macem-macem, ya. Mbak piye to Pak urung bahas warisan no malah wis loro sik piye, jangan. Urusan warisan itu sudah mangke diurus kali sing urip. Nggih. Karena sebab napa? Sebab di sini disebutkan bahwa kondisi nazak itu merupakan kondisi yang tidak mudah. Nggih. Makanya kata ulama-ulama dulu, salah satu cara supaya besok waktu kita diambil oleh Allah dalam keadaan gampang, nggih. Niku dari sekian banyak amalannya adalah gampangkan urusan dengan orang. Ojo angel ya. Jadi nek urusanku memet banget. Jadi ternyata salah satu amalan kata ulama-ulama dulu supaya mangke proses nazain niku gampang, nggih. Niku napa?
yaitu tadi mudahkan urusan di uang niku gampangan. Le aku mau ra iso ngene ora apa-apa, sing penting donga dina kan enak to. Le aku pengen mbok undang ora teko iki anu ngene ngene. Lah iya, wis tak titeni yo, nganu yo, ngene banget. Jangan urusan gawe gampang. Oke, sebab itu menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk digampangkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahun terakhir, wa kana ba'suhum yaqulu masalul mauti kasyajarati syauq dakhalat fi jawfi ibni adama fa ukhidhat kullu syaukatin bi'irkin summa ijtadhabaha rajulun syadidal jadbi faquti'a ma faqata'a ma quti'a wa abqa ma baqa wa abqa ma buqiya. Perumpamaan mati, masalul maut itu kasyajarati syauq, kayak duri-duri tajam yang masuk ke dalam rongga tenggorokan, ya. Jauh rongga anak Adam. Wa fi riwayatin fi halaqi bani Adam. Jadi koyok ono eri dilebokno lalu kemudian nanti dicabut satu-satu. Makanya kan gambaran sakaratul maut itu atau nazak itu kan ada yang mengatakan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ada yang menggambarkan seperti orang hidungnya dimasukin duri. Ada satu riwayat mengatakan tenggorokan ditetel pakai duri lalu kemudian diambil pelan-pelan. Apapun riwayat itu, ini menggambarkan bahwa sakaratul maut dan kemudian nazak itu merupakan proses yang tidak mudah. Maka doa kita semua, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami di dalam proses sakaratul maut. Sebab sakaratul maut itu digambarkan seperti orang yang dimasukin ke dalam duri yang dimasukin ke dalam tenggorokan atau hidung. Ada banyak riwayat, habis 11 riwayat itu menggambarkan tentang benda tajam yang dimasukkan ke dalam tubuh lalu kemudian dicabut pelan-pelan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah coba mangke kalau jadi ini kita cukupkan sampai akhlaqis sholihin, nanti untuk kajian mendatang, nanti jika ada kabar nanti saya akan kabarkan lewat santri Zawiyah, karena ini sudah naik tingkat. Saya akan menggunakan kitab yang dosisnya lebih mudah dipaham, lebih ringkas dan lebih aplikatif, semata-mata diniati semoga ngaji kita menjadi ngaji yang bisa membawa kemanfaatan, bisa membawa keberkahan. Amin Allahumma amin. Kinten-kinten kalau nanti memang ganti kitab, nanti kami akan infokan kepada Bapak Ibu. Siapa tahu nanti kalau ada yang mau beli kitabnya ikut-ikut membaca, ikut-ikut napa pengen mocone gantian. Nah, ikut nyimak, ikut ini monggo, bisa beli di toko buku, bisa lewat Zawiyah juga bisa, lewat online sendiri juga monggo. Tetapi ala kulli hal monggo Bapak Ibu, malam hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa
kematian itu menjadi sebuah misteri. Kita mohon pada Allah semoga hidup kita menjadi hidup yang senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saatnya nanti ketika kita menghadap ila rahmatillah dalam keadaan dimudahkan segalanya, dimudahkan dalam sakaratul maut, dan semoga kita mendapatkan maghfirah bi husnil khotimah, amin Allahumma amin. Dan mari bersama-sama dengan barokah doa khatmil Quran, doa terbaik yang kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kalau airnya dibuka kembali, ya. Jadi kalau saya tadi tidak mengingatkan tapi kelihatannya sudah otomatis pada dibuka, ya. Pokoknya buka tutup kiambak, ya. Nah, ini sudah kita baca doa, monggo yang badi dibuka airnya. Ini laporan berapa khataman? Oh dua. Kemarin sekawan saat ini kali ya, memang karena niki musim hujan, ya, podo. Wis ngoten niku lah, mboten napa-napa nek saya itu yang penting istiqomah, kolo tunggal, kolo sekawan, bersekawan terus kali, gitu. Tapi karena memang ini curah hujannya cukup tinggi, ya, sehingga maca Quran itu sakjane semangat. Cuman baranu kok lagi membuka kok terus sadaqallahul azim karena hawane niku rada ngantuk ngene. Ngaten monggo sesarengan kita nyuwun dumateng Allah doa terbaik, keinginan terbaik, urusan terbaik, semuanya dipilihkan Allah yang terbaik dengan barokah khatmil Quran. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah ta'ala an kulli usfan min sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خيرا منا آخر وخيرا ما تقول وخيرا يمنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرة غير مخزي ولا فادي. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الأمل وثبتنا وسكن موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وقبل صلاة واغفر خطايانا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز والجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك تبلغنا بها جنتك، ومن يقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كلها همنا ولا مبلغ علم سلط علينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله